Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Saya harapkan Bapak Ibu, Saudara-saudara dalam keadaan yang sehat, tetap bersemangat mengiring Tuhan meskipun apapun yang harus kita hadapi dalam era pandemi ini. Mari kita buka acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Kami ingin belajar firman Tuhan dan terus-menerus belajar firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami butuh firman Tuhan dalam kehidupan kami yang akan menuntun kami di jalan kebenaran. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik kali ini yang akan kita bahas adalah peran Roh Kudus dalam Perjanjian Lama bagian yang kedua. Ya, sekali lagi topik kita adalah peran Roh Kudus dalam Perjanjian Lama bagian yang kedua. Nah, kali ini kita akan membahas peran Roh Kudus dalam hubungan dengan tokoh-tokoh Perjanjian Lama yang diberi kuasa untuk melakukan tugas pekerjaannya. Kita akan membahas peran Roh Kudus dalam hubungan dengan tokoh Yusuf dan tokoh Musa. Bagaimana peran Roh Kudus dalam hubungan dengan tokoh Yusuf? Kita mengerti bahwa Roh Kudus telah memberi hikmat kebijaksanaan yang luar biasa kepada Yusuf. Peran Roh Kudus yang telah membuka tabir mimpi Raja Firaun melalui Yusuf sehingga dia boleh diangkat menjadi orang kedua di negeri Mesir. Ternyata maksud dari rencana Allah melalui Yusuf adalah untuk menyelamatkan bangsa Israel dari musim kelaparan yang akan datang. Kita akan membaca di dalam Kejadian 41 ayat 38 dikatakan demikian. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkin kita akan mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah. Ini jelas sekali bahwa ada peran Roh Kudus di dalam diri Yusuf yang dikagumi oleh Raja Firaun, yaitu sebagai seorang yang penuh dengan Roh Allah. Demikian pula kalau kita membaca di dalam Kejadian 45 ayat 4 sampai 8, di situ dikatakan, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi Roh Kudus berperan dalam diri Yusuf adalah untuk supaya menjamin kelanjutan keturunan Israel dan untuk memelihara hidup bangsa Israel sehingga mereka bisa diselamatkan dari musim kelaparan. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana peran Roh Kudus dalam tokoh Musa. Kita melihat bahwa Roh Kudus sangat berperan di dalam tokoh Musa yang dapat kita baca di dalam Bilangan pasal yang ke-11 dalam ayat yang ke-17 dan ayat 25.
Demikian bunyi firman Tuhan dalam ayat yang ke-17, maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana, lalu sebagian dari roh, ini huruf besar, Roh Kudus, yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usahlah lagi engkau seorang diri memikulnya. Ayat 25, lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh, ini roh huruf besar, yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Jadi jelas ayat ini menceritakan saat Musa akan mendelegasikan kuasa untuk memerintah dan memikul tanggung jawab atas Israel kepada 70 tua-tua. Dikatakan sebagian Roh Kudus yang hinggap pada Musa akan diberikan kepada mereka. Musa adalah pemimpin yang diurapi Allah. Barang siapa yang berani menentangnya selalu mendapat hukuman langsung dari Allah. Hikmat Roh Kudus dibagikan kepada pemimpin yang lain yang telah dipilihnya. Dalam hal ini 70 tua-tua. 70 tua-tua mendapat hikmat juga daripada Roh Kudus atas kehendak Allah sendiri. Sama seperti Allah memberikan Roh Kudus kepada Musa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah membahas peran Roh Kudus dalam hubungannya dengan tokoh-tokoh Perjanjian Lama. Dalam hal ini tokoh Yusuf dan tokoh Musa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami sudah membahas topik kali ini supaya kami boleh mengerti Tuhan tentang firman Tuhan lebih jauh lagi dan memperkaya kekayaan rohani kami. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.